Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini kami berwasiat untuk pribadi kami dan juga yang hadir di masjid yang penuh berkah ini. Begitulah pula mudah-mudahan pesan wasiat kami ini juga didengar oleh saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa hadir menghadiri sholat Jum'ah karena udzur syar'i, dan mudah-mudahan ini bisa didengarkan. Mari kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali bahasa itu dengan bahasa yang singkat, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, berusaha untuk menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, baik perintah itu yang wajib maupun yang sunnah. Kalau kita sudah bisa menjalankan yang wajib, bagaimana kita berusaha untuk menjalankan yang sunnah dan yang sunnah, mulai dari sunnah qobliyah ba'diyah, atau sholat duha, atau sholat malam tahajud, atau sholat witir, atau sholat tasbih. Ini sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita harus berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang haram, muharramat, atau yang diharamkan oleh Allah, atau memang yang makruhat, yang dibenci oleh Allah. Kita harus tetap berusaha. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ada batasnya. Sementara semakin lama kita hidup di dunia ini, pada hakikatnya semakin dekat dengan kematian. Jamaah Jumat rahimakumullah, karena kesibukan kita, karena nafsu kita lah, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu daripada kita. Kita diwajibkan untuk melakukan sholat Jum'ah. Di dalam sholat Jum'ah ini, di dalam kewajiban Jum'ah ini ada khutbah, yang mana khutbah itu harus ada pesan wasiat, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepekan kemarin kita sudah, ketika menghadiri sholat Jum'ah, seorang khatib sudah pesan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang bisa menjawab adalah kita sendiri. Sudahkah kita meningkat keimanan dan ketakwaan kita? Karena itu sangat penting, karena dengan bekal inilah, dengan bekal iman dan takwa, Allah telah menjaminnya. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah tidak ada rasa khawatir bagi mereka dan tidak ada kesusahan bagi mereka. Jadi yang menjadi kekasih Allah tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa susah, takut tidak ada. Kenapa? Karena semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang diberi kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kenikmatan berupa sehat atau kekayaan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Dengan kenikmatan-kenikmatan itu semua, seseorang bisa menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah, bahkan bisa lebih tenang ketika menjalankan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula seseorang ketika dicoba dengan ketidaknyamanan, ketidaktenangan, atau dengan kesakitan, atau dengan dunia yang sangat sempit sekali, maka dia bersabar, karena semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diantaranya kita tidak boleh hasud dengki kepada orang lain, karena sudah punya bagian masing-masing. Belum tentu seseorang mampu menjalankan itu ketika dia hasud iri kepada orang lain. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka kita harus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang menjadi kekasih Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Janji Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa dijamin oleh Allah kebahagiaan dalam kehidupan dunia sampai nanti di akhirat. Jadi orang itu akan bahagia tinggal melihat seberapa iman dan ketakwaan orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, setiap sepekan kita ketika menghadiri sholat Jumat seperti ini, ada pesan bagaimana keimanan dan ketakwaan ini ditambah. Maka dari itu kewajiban kita, jamaah Jumat rahimakumullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah faridah, wajib, fardu bagi setiap orang Islam. Kalau kita lihat bahasa fardu ini juga sama dengan bahasa sholat. Sholat itu adalah wajib. Karena itu wajib, orang yang tidak bisa berdiri dengan duduk, yang tidak bisa duduk dengan tidur miring, tidak bisa dengan berbaring, tidak bisa diingatkan kalau tidak bisa bacakan Yasin lalu supaya cepat disolatkan. Tidak punya pakaian, sepunyanya pakaian. Ketika bepergian orang sholat, tidak mungkin menjalankan setiap waktu. Allah memberi kemudahan dengan dijamak dan qasar. Itulah kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah mewajibkan seseorang mencari ilmu, maka tidak terbatas, tidak dibatasi oleh waktu dan umur. Kapanpun, siapapun wajib mendapatkan ilmu, mencari ilmu. Kenapa? Karena kita beribadah, karena kita melakukan apa saja kalau tidak didasari oleh ilmu. Kalau kita tidak mungkin, karena mungkin ketidakmampuan kita, karena itulah kita harus mencari ilmu, bertanya kepada orang-orang yang pandai di sana. Karena seseorang menjalankan sesuatu yang tidak didasari oleh ilmu, maka amal perbuatan bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kapanpun, siapapun tetap harus mencari ilmu. Dan mudah-mudahan dengan kita tambah ilmunya, baik ilmu yang kita dapat dari ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, kita harus banyak membaca Al-Quran, membaca Al-Hadis, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membaca pula ayat-ayat kauniyah, yaitu yang tersebar di sekitar kita inilah. Kalau kita mau membaca, di situ kita akan bisa menambah ilmu kita. Dengan ilmu kita itulah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari kita berusaha untuk menambah ilmu kita, sehingga hidup ini semakin lama bukan semakin sombong, tapi semakin tawadhu, semakin sejuk ucapan kita, semakin kita menambahkan kasih sayang kepada sesama. Jangan sampai terjadi sebagaimana kaum Bani Israel setelah mendapatkan ilmu, mendapatkan apa yang diminta kepada Nabi Musa, justru summa qasat qulubukum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati Bani Israel lebih keras
bagaikan batu dan bahkan lebih keras. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan batu di sini. Sebetulnya kalau kita lihat lebih keras besi daripada batu. Tapi karena batu ini, maka orang yang hatinya yang rusak, hatinya yang bagian batu bahkan lebih keras daripada batu, adanya hanya merusak dan merusak tatanan-tatanan yang ada. Tidak ingin menjadikan yang lebih baik. Bahkan disindir oleh Allah, batu itu bisa mencucurkan sumber mata air sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah. Begitu batu dipukul, keluarlah sumber mata air, 12 sumber mata air sesuai dengan suku-suku mereka. Begitu pula batu terpecah dan di sana bisa mengeluarkan air, dan air yang keluar dari celah-celah batu airnya cukup jernih sekali. Itulah batu. Tapi kalau sesuatu yang keluar dari hati manusia, yang hatinya kotor, yang hatinya culas, maka tidak ada kebaikan sama sekali di sana. Bahkan dicontohkan lagi, batu itu bisa terjatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang bertanya, batu yang tidak punya pikiran, batu yang tidak punya akal pikiran, kenapa kau bisa taat kepada Allah? Kenapa takut kepada Allah? Ingat, di dalam ayat lain, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu di dunia ini dan di langit kecuali bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Namun kamu sekali tidak faham tasbih mereka. Maka mimbar yang kami berdiri di sini ini nanti akan menjadi saksi. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dibuatkan mimbar oleh para sahabat, bongkahan pohon kurma yang setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua khutbah itu, karena dibuatkan mimbar oleh para sahabat, Nabi tidak duduk di situ lagi, dan bongkahan pohon kurma tadi menangis. Kenapa? Karena ketika diduduki Rasulullah SAW sangat senang sekali. Dan begitu pula apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai, apa yang kita fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau itu dibuat maksiat, maka mereka pun menangis. Namun ketika dibuat kebaikan, dibuat berbakti kepada Allah, barang-barang itu berterima kasih kepada Allah. Kalaulah itu kita lakukan, ayo kita berusaha mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hal itu kita buat maksiat. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berusaha untuk menata hati agar hati kita jadi bersih, hati kita jadi benar-benar sejuk, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menata hati kita sehingga kita hidup ini menjadi tulus dan ikhlas dan merasa nikmat ketika bisa berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو البر الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qad qala fil Qur'anil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Ya Allah, tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tsabbit imanana ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.